Sebelum mengajar di SD Negeri 120 Palembang, saya menempuh pendidikan di Universitas PGRI Palembang sebagai guru bahasa Inggris. Jadi dulu sebelum saya menjadi wali kelas, saya mengajar bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 3. Karena latar belakang pendidikan saya memang adalah SPD untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris. But now I didn't usually use English right now. Oke, setelah itu saya mengajar di SD 120 ini menjadi wali kelas. Untuk itu, melengkapi administrasi sebagai guru, saya mengambil lagi kuliah di jurusan pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka. Maka saat ini saya sudah bergelar SPD untuk SD. Untuk latar belakang pendidikan seperti itu. Berbicara mengenai profesi sebagai guru, sejujurnya dulu saya tidak pernah berpikir akan menjadi seorang guru, bahkan seorang pendidik untuk sebuah lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Jika ingin mengingat dulu saat saya masih SD, setiap guru pasti akan bertanya, apa sih cita-cita kamu? Guru saya pernah bertanya, apa sih Meta cita-cita kamu? Dengan asal saya akan jawab, Bu, saya mau jadi guru. Tapi hanya sekedar ucapan yang tidak tahu bahwa saya memang benar-benar akan jadi guru suatu saat nanti. Mungkin saat itu ada malaikat yang lewat lalu mengaminkan doa saya yang sebenarnya tidak pernah saya impikan saat itu. Saat masih SMP dan SMA, pasti ada guru ataupun ada tugas yang membuat kita harus membuat saya pribadi harus mengatakan apa sih cita-cita. Mungkin untuk ambil simpelnya saat itu aku akan bilang, oh aku ingin jadi guru, saya ingin jadi guru. Tanpa berpikir, oh nanti aku benar-benar mau jadi guru. Enggak, karena waktu itu saya bukan termasuk anak-anak yang berada di peringkat 10 teratas. Tidak, saya bukan orang pintar dengan latar belakang pintar ataupun latar belakang guru. Orang tua saya itu tidak, dan keluarga saya tidak ada yang berlatar belakang guru. Saya dan orang tua saya itu berbeda. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa saya menjadi guru. Mungkin bagi sebagian orang yang saya kenakan sekarang ini adalah sesuatu yang diwajibkan atau sekedar fashion yang dilakukan sampai saat ini. Tetapi tidak bagi saya saat itu. Saat masih SMA di tahun 2003 ke 2006, saya menjadi seorang siswa di salah satu SMA negeri di Kota Palembang. Saat itu kehidupan dan informasi mengenai hijab, jilbab, dan semuanya itu memang terbatas, termasuk penggunaan internet. Saat itu menurut pemikiran orang-orang, terutama orang tua saya, jilbab itu tidak penting dan akan menghambat masa depan saya jika saya ingin mencari pekerjaan. Namun, di sisi lain saya berpikir bahwa jilbab yang saya kenakan sekarang adalah sesuatu yang wajib saya gunakan. Saat itu, setelah menjelang kelulusan SMA, saya sempat bertengkar dengan orang tua karena beliau ingin saya melepas hijab saya. Tetapi saya tetap bersikukuh untuk menggunakan hijab yang saya kenakan sekarang. Sampai akhirnya saya menentang kedua orang tua saya. Sebagai bahan pemikiran, orang tua saya bekerja di bandara, di mana saat itu di bandara tidak memungkinkan untuk menggunakan jilbab. Orang tua saya berharap bahwa saya bisa mendapat pekerjaan yang layak
dan mengikuti jejak beliau untuk ada di bandara. Itu karena situasi saat itu seperti yang saya ceritakan. Maka dari itu saya akhirnya selalu mencari solusi bagaimana jika nanti suatu saat saya bekerja, tetapi saya juga bisa menggunakan jilbab. Saat itu yang saya pikirkan hanyalah, oh, jadi guru itu tidak mungkin membuat saya melepas hijab saya. Itu yang saya pikirkan. Maka saat itu saya mendaftar di seluruh universitas baik negeri maupun swasta sebagai saya memilih jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan saat itu. Maka singkat cerita, saat saya mengambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di universitas negeri ataupun di universitas negeri seperti Universitas Sriwijaya ataupun Politeknik Negeri Sriwijaya, saya mengambil jurusan tersebut. Setelah itu saya akhirnya memantapkan diri saya dan meyakinkan dengan orang tua saya bahwa saya benar-benar ingin menjadi guru. Mungkin bagi sebagian orang alasan saya terlalu klise, tapi saat itu yang saya pikirkan jalan terbaik supaya suatu saat nanti jika memang orang tua saya berharap saya mendapatkan pekerjaan yang layak, maka saya memilih untuk menjadi guru. Alasan lain kenapa saya lebih nyaman untuk menjadi seorang guru adalah saya berpikir bahwa suatu saat nanti jika saya mempunyai keluarga, saya pasti akan menjadi guru untuk anak-anak saya. Karena bagi saya, ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi menurut saya menjadi seorang guru itu sangat besar manfaatnya. Selain itu, saya punya prinsip bahwa kalau bisa sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui. Kalau bisa menjadi guru, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, saya juga mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat yang saya berikan ke anak-anak didik saya. Jadi itulah alasan yang melatar belakangi saya menjadi seorang guru. Terdengar klise, tapi memang itulah yang saya alami. Semoga cerita saya ini dapat memberikan inspirasi dan membuka jendela masyarakat bahwa menjadi guru itu terkadang sesuatu yang banyak manfaatnya. Kalau boleh saya memberikan satu pantun, maka burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua.